Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, saya Marlia Eka Lestari dari SMA Negeri 2 Cimalaka. Saya Cecep Hasanuddin dari SMK Terpadu Tursina. Saya Ainur Laila dari SDN Ciboda 1. Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Dia mulai ikut pembelajaran. Assalamualaikum Bu Marli. Waalaikumsalam Pak Cecep. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi coaching bersama Bu Ai sangat lancar ya, sudah dilaksanakan. Kira-kira nih Bu, dari penampilan tadi atau performa Ibu bersama Bu Ai dalam coaching tadi seperti apa Bu, kalau boleh menilai? Alhamdulillah tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Ai sudah berjalan dengan baik ya, dengan lancar, dan juga Bu Ai kooperatif juga dengan apa yang kita coachingkan gitu. Dan juga saya sudah bisa mengambil atau menerapkan apa yang saya harapkan, ya, menjadi pendengar yang aktif dan juga menjadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Bu Ai. Kira-kira nih Bu, kalau misalkan Ibu bisa menilai ya dari skala 1 sampai 10, Ibu nilai berapa nih? Tadi udah 9 ya. Alhamdulillah, saya sendiri tadi menyaksikan Bu dan memberikan catatan-catatan. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan Ibu bersama Bu Ai, karena Ibu tadi sudah memberikan atau menggali pertanyaan dengan baik, kemudian Ibu hadir penuh ya, atau present itu sebagaimana prinsip dari coaching itu sendiri. Kemudian Ibu sangat memaksimalkan potensi Bu Ai gitu ya. Nah, kira-kira ada kegiatan tindak lanjut nih bersama Bu Ai? Ada Pak, nanti ke depan kalau misalkan Bu Ai-nya ada kesempatan lagi, saya akan mencoba mengecek lagi rencana tindak lanjut dari yang sudah Ibu Ai sampaikan tadi di dalam coaching, sehingga nanti saya paling ya 1 bulan ke depan lah untuk melihat hasil dari umpan balik atau mungkin refleksi yang sudah direncanakan tadi di awal. Oke, terima kasih ya Bu. Saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching Ibu bersama Bu Ai ya, karena tadi Ibu sangat melakukannya dengan proses, yaitu proses tirta ya, sangat baik sudah dilakukan. Ibu mampu memberikan pertanyaan pemantik yang mampu memaksimalkan potensi dari Bu Ai. Mudah-mudahan Bu Ai bisa menemukan masalah yang terbaik dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cecep. Waalaikumsalam Bu Ai. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Ai, baik ya. Alhamdulillah sekali Pak ya. Bagaimana kesibukan hari ini Pak ya? Alhamdulillah Bu, selama 1 minggu kemarin kita sudah melaksanakan FPLS dan kita sudah siap untuk menyambut tahun ajaran baru. Iya, alhamdulillah sibuk sekali ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang kita akan melakukan coaching Pak ya. Kira-kira dengan siapa ya Bapak akan melakukan coaching? Insya Allah dengan Bu Marli Bu Marli dari sekolah mana Pak ya? dari SMA 2 Cimalaka. Iya, alhamdulillah ya Pak. Langsung saja Pak, ada beberapa hal sebelum pelaksanaan coaching nanti yang akan saya tanyakan ya Pak ya. Bapak ini coach Ira harus memiliki 3 kompetensi Pak ya. Yang pertama adalah
listen, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dalam observasi ini. Yang pertama, kira-kira Bapak yang ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak ya? Ya tentunya Bu, ketiga-tiganya ingin dikembangkan, Iya. cuma yang ingin saya perkuat ada dua ya Bu ya. Yang Iya. pertama saya akan hadir aktif, Iya, present itu ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. iya, iya. Lalu bagaimana yang nanti Bapak ingin saya amati? Ya tentunya prosesnya berjalan lancar ya, saya akan menanyakan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Marli, dan mudah-mudahan dia bisa menemukan tadi solusi masalah Bu Marli itu sendiri. Siap-siap Pak ya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya mudah-mudahan nanti Bu Marli bisa menemukan masalah solusi dari masalah yang dihadapi oleh Bu Marli itu sendiri. Iya, siap-siap. Terakhir Bapak ya, pertanyaannya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak ya? Ya tentunya harapannya proses coaching itu berjalan dengan lancar, dan nanti diharapkan Bu Marli dapat menemukan solusi-solusi sendiri dan kita hanya memberikan penguatan-penguatan saja. Iya, siap Pak. Mudah-mudahan acara coachingnya berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, amin, Iya. amin. Terima kasih Bu Ai. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Marli. Waalaikumsalam Pak Cecep. Kemarin ya Ibu itu katanya mau konsultasi dengan saya. Iya. Kira-kira betul ya Bu ya? Ya betul Pak. Saya Kira-kira. ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ya. Kira-kira Ibu ingin konsultasi tentang apa Bu? Ini kebetulan kan kemarin-kemarin saya punya masalah tuh berkaitan sama anak didik saya ya. Ya. Ada beberapa anak yang dia malas sekolah Pak. Oh, malas sekolah. Jadi dia kadang-kadang ada beberapa alpanya tuh udah banyak Pak. Saya udah ini apa dari guru-guru yang lain pun udah ada yang, Bu ini gimana, ini alpanya lah banyak gitu. Tuh Oh. Pak. Jadi sering tidak hadir ke sekolah ya Bu ya? Betul. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa sih Bu penyebabnya? Setelah saya coba cek ke guru yang lain dan ternyata ada juga guru yang tahu gimana orang tersebut atau anak si anak tersebut. Nah, saya coba ngobrol lah dengan beliau, katanya anak tersebut memang kurang kasih sayang, dalam arti dari dia orang tuanya masih ada, tapi dia tinggal suka lebih banyak tinggalnya itu dengan neneknya. Akhirnya kan kalau kita tahu kalau misalkan dengan nenek berbeda dengan ibu ya, dengan orang tua kandungnya. Dari sana sudah tahu juga. Kemudian saya juga coba pernah Pak saya coba home visit ke rumahnya untuk mengetahui sebenarnya sih ketika anak tersebut tidak ada keterangan. Nah ini gimana gitu, barangkali memang ada di rumahnya, ternyata di rumahnya pun tidak ada, itu ada di rumah neneknya. Nah saya kebetulan tidak sampai ke rumah neneknya karena beda desa di sana tuh. Akhirnya saya kembali, tapi dari orang tuanya sendiri mendapatkan bahwa si anak tersebut sebenarnya suka berangkat dari rumah, cuman ada kemungkinan berarti akan anak tidak sampai ke sekolahnya. Ya. Ya berarti Ibu sudah tahu ya penyebabnya, secara itu Ibu sudah tahu penyebab bahwa anak itu pada intinya dia ada masalah keluarga juga mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira setelah Ibu tahu bahwa permasalahannya seperti itu, titik masalahnya seperti itu Bu, kira-kira ada rencana ke depan untuk solusinya mau seperti apa itu? Apakah sudah punya rencana? Nah untuk solusinya saya ada beberapa ya Pak. Yang pertama saya mencoba untuk berbicara dengan orang tuanya sendiri untuk bilang bahwa si anak jangan sampai banyak dengan nenek, tapi harus lebih banyak dengan orang tuanya sendiri. Terus saya juga sudah memberitahu orang tuanya supaya lebih memberikan perhatian kepada anak tersebut, walaupun memang misalnya kebetulan ibunya itu dia anak tersebut punya adik yang berkebutuhan khusus. Nah itu kan mungkin si ibunya terlalu perhatian kepada anak yang berkebutuhan khusus itu sampai dia akhirnya melupakan bahwa anak yang lain itu juga walaupun sudah besar memerlukan perhatian dan kasih sayang.
Nah, itu sudah saya ungkapkan juga kepada orang tuanya, dan kemudian saya minta kerjasamanya juga untuk ayahnya. Kebetulan ada ayahnya pada saat itu untuk bisa mengantarkan anak tersebut ke sekolah langsung. Iya. Jadi supaya si anak nyampe gitu ya dari Betul. rumah ke sekolah itu supaya nyampe, akhirnya ya saya cobakan seperti itu untuk rencana atau solusi yang pertama saya lakukan gitu. Oke Ibu, saya sangat mengapresiasi sekali ya Ibu bagaimana tadi menemukan atau merencanakan solusi untuk permasalahan Ibu dengan langsung datang ke keluarganya. Itu sangat bagus sekali Bu, sebetulnya itu sudah sangat bagus, cuma Ibu tinggal menguatkan saja Bu, tinggal menguatkan saja dan tinggal melaksanakan actionnya Bu seperti apa. Nah silahkan tinggal dilaksanakan Bu. Kemudian kira-kira Bu, komitmen Ibu ke depan mau seperti apa Bu? Kalau saya sih karena kebetulan sudah ada komitmen dengan orang tua, saya koordinasi terus dengan orang tua sampai setiap hari menanyakan bagaimana kabarnya. Untuk seminggu pertama Pak, ketika diantar jemput oleh ayahnya, anaknya itu rajin sekolah. Tapi ketika minggu berikutnya ternyata ayahnya tidak bisa terus-terusan untuk mengantar anaknya. Si anak tetap beberapa kali bolos lagi, dalam arti dia tidak sampai ke sekolah ya, karena dari dicek di rumah udah berangkat katanya. Nah setelah itu ya saya bingung, saya coba lagi untuk mencari tahu si anak suka kemana atau biasanya gimana gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak sekolah atau tidak masuk, ada yang bilang di rumah neneknya, saya coba lagi gitu. Jadi mungkin kita koordinasi lagi ke depan. Kalau misalkan anak tersebut, komitmen saya ya terus berusaha ya Pak untuk membuat anak tersebut berubah pendiriannya supaya dia rajin sekolah, supaya dia mau kembali lagi beraktivitas untuk menjadi orang yang lebih baik saja. Ya, ya selamat mencoba ya Bu. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya Bu ya, bisa menemukan solusinya dan anak itu lebih rajin sekolah dan dia lebih menurut dan melaksanakan tata tertib terutama di sekolah ya Bu ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak, Ya. atas waktunya juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Ai. Ya, alhamdulillah ya setelah melaksanakan coaching tadi ya. Iya. Ya, alhamdulillah saya lihat berjalan dengan baik Pak ya. Ya, betul. Ya, di sini akan saya utarakan Bapak ya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dari kompetensi tadi yang dikembangkan? Pada intinya tadi proses coaching itu sendiri berjalan dengan baik Bu, karena tadi saya memberikan pertanyaan, kemudian Bu Marli menjawab dengan aktif, bahkan dia sangat berkembang Bu tadi untuk solusi. Iya, hebat sekali Pak ya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Ya tentunya karena komunikasi tadi berjalan dengan baik ya, dua arah, dan saya sendiri hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja. Ternyata Bu Marli itu sangat luar biasa, dia menemukan dan sudah memiliki solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Oh, seperti itu Pak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Boleh, boleh. Iya. Setelah saya amati tadi dari mulai Bapak menanyakan solusi terhadap apa yang diinginkan coaching itu sangat luar biasa sekali Bapak ya. Itu sudah sesuai dengan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Bapak ya. Nah, bagaimana Bapak mendengar hal ini? Ya tentunya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena ini juga atas bimbingan Ibu dan telah membersamai kami dalam proses coaching tadi. Iya, iya. Lalu kita lanjutkan ke rencana tindak lanjut Pak ya. Kira-kira dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dari Bapak untuk melakukan apa untuk meningkatkan lagi performa di area ini kira-kira? Ya tentunya saya akan memperbaiki cara berkomunikasi ya Bu ya, karena komunikasi itu saya mengakui masih kurang ya, dan insya Allah dengan sering berlatih itu akan semakin meningkat. Sering berlatih Pak ya. Betul. Pertanyaan terakhir Bapak, apa yang Bapak dapat dari proses ini kira-kira? Yang saya dapatkan dari proses ini sangat luar biasa ya. Tadi saya memancing pertanyaan ke Bu Marli dan dia sangat memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk dirinya. Jadi kita hanya menguatkan saja. Oh iya, iya. Alhamdulillah
Alhamdulillah Pak ya, saya lihat performa Bapak luar biasa sekali ya, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan lagi ke depannya Bapak ya. Ya, Terima kasih untuk kegiatan kali ini Bapak ya. Ya, terima kasih juga Bu Ai. Iya, terima kasih Pak Cece. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, kemarin kalau tidak salah saya diingatkan kembali bahwa sekarang Bu Ai akan melakukan supervisi akademik Iya, betul sekali Ibu. ke siapa sekarang? Pak Cecep Ibu. Kerja. Nah, sebelum kita melakukan supervisi akademik, saya boleh melanjutkan beberapa pertanyaan. Iya, boleh Ibu, silahkan. Dari supervisi akademik ini, Ibu ingin menggali tentang kompetensi apa? Iya. Kalau yang ingin saya gali, ketiganya ini saya gali sebetulnya Bu ya, dari mulai present, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Namun yang akan nanti saya prioritaskan adalah dua Bu ya, yang mengenai present, yaitu kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot Ibu seperti itu. Kenapa mengambil dua itu? Karena pertanyaan berbobot nanti lebih menggali lagi apa yang ingin coach sampaikan seperti itu Bu ya. Kalau present kan kita harus full kehadiran aktif, sehingga kita bisa mengetahui dari awal sampai akhir tujuan itu tercapai seperti itu. Nah, tadi sudah diungkapkan kompetensi apa yang disampaikan oleh atau yang ingin dicapai oleh kami. Kemudian saya juga ingin menanyakan dari penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini bagaimana? Iya, untuk yang dikembangkan penilaian saya harapkan ini dengan apa kompetensi nanti yang saya kembangkan, saya harapkan coach ini dapat menggali solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, terakhir ya, untuk pertanyaan observasi ini, itu harapan dari coaching ini apa? Harapan coaching ini segala bentuk permasalahan yang coach hadapi ini dapat menemukan solusinya, walaupun itu dikembangkan dan digali oleh coach itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Mai. Mudah-mudahan Iya. acara coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Cece. Waalaikumsalam Bu Ai. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ai. Iya, katanya Pak Cece ingin bertemu dengan saya ya? Betul Bu, saya ingin mencari solusi. Saya lagi punya masalah nih Bu. Oh, kira-kira seperti apa masalah yang Pak Cece hadapi? Jadi gini Bu, ceritanya kan anak kelas 11 Bu, 11 OTKP itu malas belajar Bu, apalagi jam terakhir itu mereka kadang-kadang kehadirannya itu kurang dari 50% Bu. Kehadirannya kurang dari 50%, Pak Cece ya, seperti itu. Kira-kira apa penyebabnya Pak ya? Jadi gini Bu, kalau di kebetulan kan kami dengan pesantren ya. Iya. Nah, kalau belajar itu mereka full dari pagi sampai sore, kemudian malamnya harus belajar. Mereka tidurnya jam 10 dan jam 3 itu harus sudah bangun tahajud, sehingga mungkin mereka bosan atau jenuh gitu Bu, Iya, seperti itu. iya, jenuh, terlalu banyak aktivitas mungkin Pak Betul, Cece ya. betul Bu. Kira-kira Pak Cece pernah menggali lagi apa permasalahan yang dihadapi lagi anak tersebut seperti itu? Ya kalau saya lihat Bu, saya mengamati mereka itu kayaknya jenuh Bu. Oh, Jenuh dengan pembelajaran itu karena mungkin banyak sekali pembelajaran yang mereka lakukan, kemudian pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang menarik. oh seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira ada yang udah Pak Cecep lakukan ya untuk mengatasi permasalahan tersebut kira-kira? Kalau yang sudah saya lakukan dulu itu pernah Bu, kita coba mereka diberikan apa ya, pembelajaran itu lebih menarik dengan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu, tapi hasilnya seperti itu saja Bu. Masih seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira apa yang Bapak gali lagi untuk mencari solusi lagi selain itu Pak? Nah untuk ke depan saya sudah memiliki rencana ya Bu ya, anak-anak itu akan lebih belajar itu kita akan lebih menghindarkan untuk metode ceramah Bu. Jadi anak-anak itu akan dibawa keluar ya Bu ya. Secara kalau pembelajaran
kegiatan seperti itu. Ya, kira-kira ratingnya untuk solusi tersebut Bapak berada di posisi berapa gitu? Ya, untuk ratingnya ada di posisi 8 ya. Iya, Secara penilaian. Kenapa Bapak optimis sekali ada di posisi 8 seperti itu? Karena yang saya lihat itu kan sudah pernah saya lakukan Bu, ketika anak-anak itu dibawa langsung ke lapangan itu mereka lebih antusias untuk belajar. Oh, mereka sangat antusias Pak Sangat ya. antusias. Iya, iya. Nah, kira-kira tindak lanjutnya untuk kedepannya seperti apa ya? Tindak lanjut ke depannya saya akan terapkan ini Bu, pembelajaran ini selama 1 bulan karena kebetulan kan ini tahun ajaran baru ya. Iya, iya. Nanti saya akan terapkan selama 1 bulan dan setelah itu 1 bulan itu nanti kita akan evaluasi hasilnya seperti apa. Oh iya, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira adakah komitmen yang Bapak jalankan dalam permasalahan seperti ini, mencari solusi dari permasalahan ini? Tentunya komitmennya nanti saya akan mengevaluasi setelah 1 bulan ke depan, dan kalau ibu tidak keberatan ya 1 bulan ke depan itu saya ingin berkonsultasi lagi dengan ibu dan kita akan evaluasi apakah yang sudah saya jalankan itu sudah betul berhasil atau tidak. Oh, iya, siap seperti itu Pak ya. Insya Allah Pak, saya akan siap dalam melakukan segala bentuk kita memecahkan permasalahan Pak ini seperti itu. Untuk terakhir Pak ya, adakah orang atau misalkan yang Bapak butuh bantuan kepada siapa untuk memecahkan solusi permasalahan ini selain kepada saya Pak ya? Ya tentunya kita akan berkomitmen ya Bu ya, akan berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan TU ya, tentunya dengan murid itu sendiri ya, tentunya dengan semua pihak lah, dengan pihak desa yang terdekat, dengan pemerintahan gitu. Kita membutuhkan solusi itu. Iya, iya. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan segala bentuk apa yang Bapak upayakan nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Amin, Iya, amin. iya. Terima kasih ya Pak ya untuk kegiatan hari ini. Kira-kira Bapak bagaimana? Adakah pencerahan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi tadi sebelumnya? Jadi setelah ngobrol dengan Bu Ai, saya alhamdulillah lebih yakin Bu. Iya, iya. Yakin. Sebetulnya segala solusi itu dari Bapak sendiri ya, cuma Bapak tinggal melaksanakannya saja. Betul. Mudah-mudahan lebih percaya diri untuk pelaksanaannya nanti Bapak ya. Amin, Ya, amin. selalu semangat dan pantang menyerah dalam hal yang terbaik. Terima kasih Pak ya untuk kegiatan coaching kita kali ini. Ya sama-sama, terima kasih juga Bu Ai ya. Iya, mudah-mudahan nanti lain waktu kita berjumpa lagi Pak ya. Ya amin. Ya, amin. terima kasih Kak Cece. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu sekedar deh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu. Iya, kita ketemu lagi. Gimana hasil coachingnya sudah selesai? Alhamdulillah sudah Bu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah luar biasa sekali. Kak Cece bisa koordinasi dengan baik. Ya, tadi pun saya sudah melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Proses coachingnya juga berjalan lancar dan saya lihat itu sudah menerapkan tahap-tahap coaching yang baik ya. Dan itu dia berapa rasa itu sudah disampaikan, itu sudah diterapkan pada Kak Cecep. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Siap. sebagai mungkin akan balik ya dari yang sudah coaching yang sudah Ibu lakukan kepada Kak Cecep. Iya, iya, siap. Bagaimana tadi ketika misalkan Ibu hasil dari coachingnya menilai performa Ibu kayak gitu? Saya optimis sekali Bu, karena jawaban-jawaban dari Kak Cece luar biasa sekali. Dia bisa menggalinya sendiri gitu Bu, segala bentuk permasalahan yang ia utarakan sebelumnya. Sebetulnya solusinya dari diri sendiri dia ya. Oke. Kenapa Ibu bisa berkata seperti itu? Saya bisa berkata demikian karena segala bentuk apapun yang saya tanyakan, Kak Cece dapat menjawab dengan baik segala bentuk pertanyaannya. Sehingga beliau bisa menggali dengan baik segala apa yang saya tanyakan gitu Bu. Baik, berarti ya Kak Cecep itu sudah keren banget ya. Iya, keren. Nah, dilihat tadi yang sudah saya lihat ya, hasil pengamatan saya, Ibu sudah baik dalam mengadakan coaching. Hal-hal kecil pun Ibu sudah bisa menggali, kan tadi kompetensi yang digali adalah pertanyaan yang berbobot Iya. ya. Kemudian juga ada presensi itu Ibu udah full ya, saya melihat ya. Ibu tidak terganggu dengan yang lain. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menjurus dan juga
mengupkan atau mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh coach ya, Kak Cecep tadi itu sudah keren sekali. Nah, ada pertanyaan yang lain untuk yang saya sampaikan ke Ibu itu, apa yang akan Ibu lakukan nih ke depannya? Untuk kedepannya nanti saya akan melakukan terus berkoordinasi lagi dengan Pak Cecep terkait tindak lanjut tadi yang telah disampaikan Pak Cecep tersebut. Kemudian saya menanyakan bagaimana perkembangan proses nanti ke depannya seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ada perlu bantuan atau mungkin yang lain waktunya kapan atau seperti apa gitu untuk proses tindak lanjut ini? Iya, insya Allah kedepannya saya butuh bantuan lagi sama Ibu ya. Nanti saya akan terus berkoordinasi sama Ibu bagaimana tentang terkait nanti perkembangan di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan kita sama-sama lagi Bu ya menemukan solusi juga yang terbaik. Siap. Selain saya ada yang lain nggak? Selain Ibu mungkin terutama ya dari rekan sejawat, kepala sekolah, kita akan selalu berkoordinasi untuk mencari jalan dari permasalahan bersama-sama seperti itu. Ini terakhir ya. Kalau misalkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Cecep tadi, apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tadi karena Pak Cecep sangat berkoordinasi sekali dengan baik, luar biasa. Dia dapat menggali segala bentuk solusi dari permasalahannya sendiri. Sebetulnya solusinya itu dari dia sendiri, tinggal aksi dia yang melaksanakan seperti itu. Mungkin kedepannya dia lebih percaya diri terhadap apa yang ingin ia ungkapkan terhadap hal-hal yang baik seperti itu. Keren sekali ya. Ibu sudah menyelapkan semua proses coaching, Ibu juga sudah memberikan apresiasi kepada Pak Cecep ya. Semoga apa yang dilakukan oleh kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Iya, amin, amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata dan kalimat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.